Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita belajar memahami akidah dan akhlak untuk MTS kelas 7 bersama saya Taufik Hidayat SPD. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mempelajari bab 2 tentang sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat Allah itu terbagi ada wajib 20, mustahilnya 20, dan ada jaiznya 1, jadi jumlah 40. Marilah kita pelajari bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini sebelum memahami tentang sifat-sifat Allah, marilah kita memahami terlebih dahulu tentang pada konsep sifat-sifat Allah, yang mana konsep daripada sifat-sifat Allah itu terdiri dari pengertian sifat-sifat Allah, kedua perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah, selanjutnya diidentifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir itu ada bukti daripada kebenaran sifat-sifat Allah. Nah, itu nanti akan kita kumpas semuanya. Yang pertama adalah tentang pengertian sifat-sifat Allah. Sifat, ciri-ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Dat, sesuatu yang diberi sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dat yang mempunyai sifat-sifat. Dan sifat-sifat Allah terdiri dari wajib, mustahil, dan jaiz. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa sifat-sifat Allah itu terdiri dari wajib, mustahil, dan jaiz. Wajibnya 20, mustahilnya ada 20, dan jaiznya ada 1. Nah, ini sifat-sifat Allah, yang mana terdiri dari yang wajibnya ada wujud, qidam, baqo, muhafadatisi, qiyamu binafsihi, wadaniyat, kudrat, irodat, ilmu hayat. Ada lagi mustahilnya ada modus fana dan seterusnya. Terus jaiznya yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, ada selanjutnya dari potongan yang tadi, yang wajibnya itu sama, basor, kalam, qadiron, muridan, iman, hayan, sami'an, basyiron, mutakaliman. Mustahilnya sumum, umyun, bukmun, jijan, mukhayan, jahilun, mayitun, dan seterusnya. Jaiznya pilu kuli mungkinin autar kuhu. Nah, itu sifat-sifat wajib Allah. Nah, daripada itu ada arti dari sifat-sifat Allah. Wujud artinya ada, mustahilnya tidak ada. Qidam dahulu, mustahilnya baru. Kekal, mustahilnya rusak. Ini arti daripada sifat-sifat wajib, mustahil. Sampai dengan hidup, artinya lau mustahilnya mati. Tuh. Ada lagi potongannya, terus seperti hanya mendengar, mustahilnya tuli, melihat, mustahilnya buta, berfirman, bisu, maha kuasa, maha lemah, sampai dengan maha berfirman, mustahilnya bisu. Itu ya. Nah, itu arti dari sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahilnya. Selanjutnya dalil-dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hanya sifat wujud. Wujud itu ada di surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 4, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ataupun di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, terus selanjutnya ada sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basuran, mutakaliman. Seperti hanya mutakaliman ada di surah At-Taubah, surah ke-9
ayat 6. Nah, itu sudah tercantum semuanya dalil-dalil pada sifat-sifat Allah yang disebut dengan dalil naklinya. Dalil naklinya. Nah, ada lagi perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Pertama, menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah. Dua, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Tiga, taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Itu. Nah, selanjutnya ada identifikasi sifat-sifat Allah. Itu terbagi dengan sifat nafsiyah. Ada 1 wujud, salabiyah ada 5, ma'ani ada 7, manawiyah ada 7. Itu pembagian daripada sifat-sifat yang wajib di Allah. Tuh. Nah, nanti ada arti daripada nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan manawiyah. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan bahwa nafsiyah sifat yang menghubungkan yang berhubungan dengan zat Allah, salbiyah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah, ma'ani sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera, ma'nawiyah sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Itu arti daripada sifat salbiyah, nafsiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, ini adalah bukti daripada kebenaran sifat-sifat Allah. Seperti hanya wujud, adanya Allah, al-alam, adanya alam, pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di semua alam yang ada di muka bumi dan sebagainya itu adalah ciptaan Allah. Selanjutnya sampai dengan sifat hayat, semua makhluk pasti mati. Allah maha hidup. Makhluk semuanya akan mati, tidak ada yang hidup, semuanya akan meninggal. Selanjutnya ada sifat sama. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar tanpa batas dan jarak. Berbeda dengan manusia, kita sebagai manusia pendengaran kita itu terbatas. Itu basor, Allah Subhanahu wa taala maha melihat tanpa batas dan jarak. Itu manusia ya dibatasi. Sampai dengan mutakaliman, Allah maha berfirman, yaitu dengan membuktikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ini rangkumannya, macam-macam sifat wajib, mustahil, jaiz dan identifikasi daripada sifat-sifat tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.